Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan sehat, dan pembelajaran hari ini mudah-mudahan dimudahkan, ya, dan dilancarkan. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini, ya, kita masih belajar di tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Namun Ibu akan memberikan pembelajaran, ya, dan difokuskan pada pembelajaran muatan pelajaran IPA, ya. Nah, untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang gaya serta pengaruhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami serta mengetahui macam-macam daripada gaya, ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya, adakah di antara kalian yang sudah tahu apa sih yang dinamakan dengan gaya tersebut? Ya, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menimbulkan suatu benda bisa bergerak, ya. Nah, gaya ini dapat bergerak jika kedudukannya berubah, ya. Contoh misalkan kalian di sini sedang berdiri misalkan, ya. Nah, ketika sedang berdiri, kalau misalkan kalian tidak melakukan suatu kegiatan melangkah, ya, atau berjalan, nah ini artinya di sini tidak akan ditimbulkan gaya tersebut kalau misalkan kita tidak ada usaha, ya. Nah, namun untuk menimbulkan gaya tersebut, kita juga harus menggunakan tenaga, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, ya, contoh misalkan membuka pintu atau mengangkat barang, itu kan kita harus memerlukan tenaga, ya. Nah, jadi pengaruh-pengaruh dari tenaga tersebut itulah yang dinamakan dengan gaya, ya. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak, ya. Jadi pada dasarnya, ya, gaya ini ada dua macam, ya, diantaranya gaya yang dapat disentuh, kemudian gaya yang tidak dapat disentuh, ya. Artinya gaya yang dapat disentuh ini artinya objek bendanya itu bersentuhan secara langsung dengan orang yang melakukannya, ya. Nah, maka nanti timbullah suatu gaya tersebut menjadi suatu gaya yang baru. Misalkan hasil dari yang disentuh itu hasilnya, ya, akan menimbulkan gaya baru, diantaranya satu misalkan gaya otot, kemudian gaya gesek, dan gaya pegas, ya. Jadi tiga gaya ini bisa timbul melalui sentuhan langsung manusia, ya, yaitu digerakkan oleh manusia atau hewan, begitu, ya. Nah, maka timbullah gaya baru yang dinamakan gaya pegas, gaya gesek, dan gaya otot, ya. Contoh misalkan kalian perhatikan gambar ini, ya. Nah, di sini ada gambar sapi, ya. Nah, gambar sapi di sini ini dia sedang melakukan tarikan, ya, di sini sedang melakukan tarikan. Maka yang ditimbulkan dari gambar tersebut adalah namanya gaya otot, ya. Kenapa dikatakan gaya otot? Karena hasil gaya tersebut itu ditimbulkan pengaruhnya yaitu dari ototnya sapi, ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan kita mengangkat air dalam ember, ya. Nah, itu juga merupakan pengaruh daripada sentuhan secara
langsung ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, adapun sentuhan yang tidak langsung ya, artinya ini suatu objek benda tidak disentuh oleh manusia secara langsung, namun timbul dengan sendirinya. Contoh misalkan ya, yang terjadi gaya gravitasi bumi ya. Nah, itu tanpa sentuhan langsung dari kita sebagai apa namanya, yang berpengaruh, yang mempengaruhi tidak, tetapi gaya gravitasi bumi ini melalui adanya gravitasi atau tarikan daripada bumi. Contoh misalkan ketika apa namanya, buah jatuh dari pohon, kemudian jatuhnya itu tidak ke atas. Kenapa tidak ke atas? Karena ada yang namanya tarikan gravitasi bumi gitu ya, atau dorongan daripada bumi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya listrik ya. Nah, gaya listrik juga ini tidak ditimbulkan oleh pengaruh kita, tetapi listrik bisa ditimbulkan karena adanya gaya listrik. Nah, kemudian ada juga satu lagi gaya magnet. Gaya magnet ini tidak bisa ditimbulkan oleh pengaruh kita, tetapi timbulnya pada benda-benda yang bermuatan magnet ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa gaya bisa timbul ya karena oleh sentuhan, dan juga bisa timbul karena tidak melalui sentuhan tadi ya. Jadi nah, di situ baru kelihatan ada beberapa macam gaya yang bisa ditimbulkan ya. Di antaranya satu yang bisa ditimbulkan oleh sentuhan itu yaitu pertama gaya otot ya, kemudian gaya gesek dan gaya pegas ya. Nah, kemudian yang tidak disentuh, satu gaya gravitasi bumi, kemudian gaya magnet dan gaya listrik. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah, coba perhatikan oleh kalian ya. Gambar ini adalah sedang melakukan suatu kegiatan di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada berapa gaya yang ada di dalam gambar ini. Nah, yang pertama ini bisa menimbulkan gaya otot ya. Kemudian yang kedua bisa juga menimbulkan gaya pegas. Nah, dari mana gaya otot? Dari ototnya orang yang melakukan kegiatan tersebut. Dan pegasnya dari mana? Pegasnya ini bisa ditimbulkan karena pengaruh dari benda tersebut ya. Nah, itulah mungkin sedikit ulasan dari Ibu ya tentang macam-macam gaya ya. Yang pertama tadi Ibu sudah sebutkan gaya yang disentuh ya, yang dihasilkan dari sentuhan, misalkan tadi gaya otot, kemudian gaya pegas dan gaya gesek. Sementara yang tidak bisa disentuh diantaranya satu gaya gravitasi bumi, kemudian gaya listrik dan gaya magnet ya. Itulah sedikit ulasan dari Ibu tentang gaya. Namun Ibu nanti akan memberikan beberapa tugas, diantaranya nanti kalian di bawah ada gambar ya, nanti kalian bisa lihat di situ gambarnya tentang apa saja. Nanti boleh kalian buktikan ya dari mana gaya-gaya tersebut bisa ditimbulkan ya. Itu saja dulu dari Ibu. Selamat belajar ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.